Hai Sobat Psikologi, selamat datang kembali dalam sesi kedua POPSI, Podcast Psikologi, persembahan Fakultas Psikologi bersama Global Future Cities atau GFC. Bersama saya Prihandari Satvika Dewi, saya biasa dipanggil Bu Vika. Saya sebagai host hari ini dan rekan saya Dinda Ayu Kinanti. Halo Dinda. Halo Bu. Biasa dipanggil Dinda ya, Iya. sebagai co-host yang akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Kami sudah kedatangan dua narasumber. Dua narasumber ini adalah dua warga Doli yang berperan dalam perubahan khususnya perekonomian di Doli, di sekitar Doli dan sekitarnya gitu maksudnya ya. Putrajaya Dan Doli, Bu. Rasanya kalau sekarang sudah bukan cuma Doli yang terpengaruh, tapi seluruh Surabaya kenal dengan Pak Nirwono, kenal dengan Bang Jarwo. Pak Nirwono, Bang Jarwo. Dan pada edisi podcast kali ini kami akan mengangkat tema yang berpengaruh dalam lingkungan sekitar Gang Doli, yaitu tema ekonomi yang berfokus pada UMKM. Ya betul. Iya. Jadi Pak Jarwo sama Pak Nirwono ini merupakan warga yang berpengaruh Bu, karena mereka salah satu warga yang mengikuti UMKM gitu yang, dan Pak Nirwono itu merupakan salah satu pencetusnya dari UMKM Bu, gitu yang ada di Gang Doli seperti itu. Iya. Dan kalau kita bicara sekarang ini di masa pandemi sekarang ini, sepertinya tidak hanya Gang Doli ya, semua orang mengalami hal-hal yang sama. Perekonomian merasakan semua. yang down gitu ya, maksudnya ada terpengaruh menjadi menurun atau apa. Tapi kalau saya lihat Pak Nirwono dan Bang Jarwo tetap semangat kayaknya ya. Semakin beredar di medsos. Kalau mungkin kurang nyaman boleh dibuka maskernya, tapi saya mohon izin masker tetap saya pakai, nggak apa-apa ya. Apa-apa Bu. Ya, Pak Nirwono dan Bang Jarwo mungkin boleh diceritakan aktivitas sekarang ini bagaimana? Saya dulu apa Bang Jarwo dulu Bu? Boleh sud, boleh home team. silakan Pak Nirwono duluan. Nggak apa-apa ya Pak, yang senior duluan ya. Monggo Pak Nirwono. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku pembakti kampung Bu ya. Saya bukan koordinator, tapi saya pembakti kampung, di mana di salah satu kampung Doli itu adalah bagian dari Putrajaya. Jadi Putrajaya itu tidak bisa dipisahkan dari Doli, karena Gang Doli itu dulu namanya Putrajaya. Sebetulnya kalau ngomong terdampak itu ya Putrajaya, bukan Dolinya Bu. Yang ekslokalisasi ya Bu ya. Pada tahun 2016 saya cetuskan ide di kampung saya, kebetulan saya pengurus kampung juga. Saya jadikan kampung UMKM kreatif. Tujuan dan pemikiran saya ke depan agar warga sekampung itu bisa berdaya Bu. Jadi di situ banyak sekali UMKM dan ekonomi kreatif di kampung saya. Nah kedepannya alhamdulillah di masa pandemi kita sebagai warga ekslokalisasi tidak kaget Bu. Karena di waktu penutupan ekslokalisasi wilayah sana ekslokalisasi itu kayak kampung mati. Jadi satu contoh, corona masuk pertama kali di bulan 3 Bu ya. Di bulan 3 itu ya para pelaku UMKM ya sempat ya banyak yang kelimpungan juga, sempat tanya ke saya. Waktu itu terus gimana caranya UMKM ini harus tetap berjalan. Waktu itu kan masker lagi susah-susahnya Bu, mahal-mahalnya. Jadi warga sekampung itu semua bikin produksi masker. Ada yang dia reseller, ada yang dia beli kain, dipotong-potong, dijahit. Di situ kan ada konveksi juga tempat saya. Terus Untak juga banyak sosiologi yang ambil di kita Bu, sampai di Kupang sana dokter siapa itu ya. Itu sempat pesan ke kita, ke Balikpapan, terakhir di Aceh. Tapi waktu itu kita bertahan cuma 1,5 bulan Bu, pasarnya masker. Untuk kelanjutannya ya kita harus UMKM dan ekonomi kreatif ini harus tetap eksis. Bagaimana caranya?
kita melakukan inovasi produk, Bu. Inovasi produk itu salah satu jenis yang terakhir, Bu ya. Yang saya sebutkan terakhir ini, kita bikin olahan dari telo. Karena harga telo ini kan murah sekali, Bu. Dari petani kan Rp750. Iya. Kita jadikan olahan untuk jadi donat telo, bomboloni telo, dan aneka makanan dari ketela dengan harga yang terjangkau. Alhamdulillah kemarin kita sudah bikin produknya untuk di test food kan. Kebetulan saya ada temen juga, ya background saya dulu kan orang hotel juga, ya alhamdulillah dari teman-teman hotel banyak yang membantu kita, terutama chef-chef itu kita test food kan ke mereka. Kekurangannya apa, barangkali ada tambahan apa gitu. Di Sheraton dan Swiss Bell Tunjungan itu chefnya kenal baik sama saya minta bantuan mereka untuk menstandarisasi produk ini agar diterima di masyarakat umum. Baik, mungkin bisa dilanjutkan tadi. Jadi pandemi ini sebenarnya tidak terlalu ngaget-ngageti gitu ya Pak Nirwono, karena pernah ada gelombang yang lebih dahsyat daripada itu di Doli ya. Monggo diceritakan tadi. Kita mulai yang dari chef tadi ya, di Sheraton sama Swiss Bell Tunjungan. Tujuan saya kenapa sih untuk pengembangan produk ini, teman-teman UMKM harus tetap bertahan dengan harga yang terjangkau, Bu. Produk itu tetap harga terjangkau. Tujuan saya adalah untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan, di mana telo itu atau ubi harganya sekarang kan lagi turun-turunnya, Bu. Kita ambil kesempatan dari situ, Bu. Karena bahan baku itu sangat murah sekali dan bila diproduksi secara massal, insya Allah harganya pun juga terjangkau. Dari test food yang 2 hotel tadi, alhamdulillah chef-chef teman ini bilang memang teksturnya tidak boleh menghilangkan telonya, Bu. Jadi bagus lah istilahnya. Tinggal topping-toppingnya aja kita yang kreativitas kita sendiri ya. Itu. Kelanjutannya juga masih banyak lagi sih sebetulnya angan-angan saya, karena di wilayah X itu kan di luar warga non Surabaya kan masih banyak juga. Mereka juga kan ya warga Indonesia juga sama-sama punya hak. Rencana saya ke depan, waktu ada pelatihan TTG dari Kementerian Tenaga Kerja, saya sempat sharing sama beliaunya. Beliau menyarankan ke saya kalau bisa warga non Surabaya diajak, Pak. Memang saya punya rencana kayak begitu, Bu. Tujuan ke depannya saya, kenapa warga non Surabaya saya ajak? Karena di wilayah X lokalisasi itu permasalahannya timbul terus itu tidak akan berhenti kalau warga non Surabaya tidak diajak. Jadi untuk perubahan perekonomian baru ini harus diciptakan di sana. Itu. Jadi nantinya yang warga non Surabaya kita masukkan di kelompok-kelompok UMKM, karena mereka juga ya hasil dari survei saya tidak hanya di Putrajaya Doli, seluruh X lokalisasi BR baik Moro Seneng itu saya sempat jalan-jalan ke sana. Jadi intinya mereka juga ya kepingin juga ada pemasukan. Kita enggak perlu istilahnya ya ini maaf ya, pemerintah enggak perlu obrak-obrak. Mereka sama dikasih ada pekerjaan baru dengan penghasilan sekalipun itu tidak seperti yang dulu, insya Allah mereka mau kalau ada penghasilan tetap itu. Jadi di kampung saya berusaha untuk melakukan inovasi produk dengan berbagai cara, Bu. Jadi macam-macam kan, Bu, itu. Terakhir juga kemarin dari kementerian itu kan ada pelatihan ini, Bu. Bon cabai kering, alhamdulillah kita sudah ada reseller juga di Kalimantan dan Sulawesi, Bu. Dan terakhir sempat ekspor ke Taiwan, alhamdulillah melalui UMKM mendunia. Jadi seumpama kita kirim 1 kilo pun bisa, karena di sana langsung dijadikan satu paket. Selain satu negara sama Thailand gitu ya, Taiwan gitu ya,
Yaitu nanti dikumpulkan di sana. Tanggal berapa berangkatnya, itu nanti dijadikan satu. Tuh. Jadi masa pandemi tidak mengurangi kesibukan, tetap berproduksi, malah Harus ekspor ya. harus bersemangat, Bu. Luar biasa. Nggih. Bang Jarwo masih bikin tempe dan berinovasi ini Nugget tempe. nugget ya. tempe. Gimana kesibukan sehari-hari sekarang? Ya, sibukan ya tetap produksi setiap harinya. Nah, selama pandemi itu saya itu mencoba untuk inovasi baru ya, dari rumah saja, kayak limbahnya kulit kedelai itu aku buat pupuk organik. Alhamdulillah. Ya, sekarang ya sudah panen kangkung, panen itu kemarin tomat, terong sudah panen. Yang dulunya ada program pelatihan dari Pemkot, dari Dinas Pertanian itu saya ikut pelatihan, saya praktekkan, alhamdulillah berhasil. Rencana tapi belum saya jual. Rencana itu mau buat pupuk organik, harganya kayak 5.000 langsung pupuk gitu. Inovasinya itu. Nah, kok biar warga yang sekitar yang mengadakan, yang ikut inovasinya itu. Nah, kalau nugget ini, produk ini warga saya sendiri. Produknya ini warga sekitar ini kalau ada pesanan baru beli nugget itu saya beli. Langsung saya udah motivasi untuk yang pengolahnya. Saya beli, tapi nggak saya bebani untuk saya kembalikan produknya itu. Jadi yang kayak rugi, yang masih nggak habis itu saya tanggung jawab. Jadi orangnya biar semangat untuk produksi pada pesanan, alhamdulillah. Ya kemarin dari Menteri Sosial pesen sambal kering tempe 200 piece. Itu pas ada korban di Sulawesi, yaitu Untuk didistribusikan iya, ke sama ini ya. Bu pas awalnya Ibu Korban Menteri Ibu banjir. Risma itu pesan itu. Ya selama ini aku juga selama pandemi saya juga belajar dari pengalaman untuk Padoli, Bu. Nah, yang soalnya yang dulu saya juga penghasilan nol sama sekali, nggak ada penghasilan. Akhirnya saya kayak pandemi ini sudah wis pengalaman wis disyukuri aja. Semua sudah merasakan, seluruh dunia aku merasakan. Nah, kami ya, saat PSBB itu yang ada kendala saya itu, Bu. PSBB yang awal itu PSBB-nya itu pagar-pagarnya ditutup semua. Itu aku waduh nggak boleh masuk. Pas itu naik sepeda pancal itu pagarnya digembokkan semua. Saya bingung jual aduh. Akhirnya saya pikir-pikir, saya otak pakai sepeda motor. Untuk saya alhamdulillah ya ada manfaatnya naik sepeda motor. Saya mencari penjualannya di luar lokalisasi tambah lebih jauh. Hingga sekarang alhamdulillah di daerah-daerah Duku Kupang, Pakis itu mulai ada pelanggan. Nah itu alhamdulillah. Ya, jadi kalau produksi tetap berjalan, kemudian pasar semakin luas ya, tidak hanya di sekitar Doli dan Putrajaya, tapi sudah ke beberapa Nah, selama pandemi ya juga area. Saya juga sudah bermitra sama online itu mitra kayak Tunanesia itu sudah saya bergabung dari mitra situ untuk pengambilan, menunggu PO aja. Dan E100 SS Surabaya juga mengirim reseller dari reseller saya itu. Online itu. Iya. Pasarnya bertambah besar karena ada online juga ya. Iya, betul. Pak Nirwono dan Bang Jarwo, tadi saya mendengar bahwa kalau Pak Nirwono mengistilahkan sebagai pembakti kampung, gitu ya. Kemudian Bang Jarwo berangkat dari nol penghasilan sama sekali, gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang paling memotivasi, yang mendasari untuk bergerak sampai nggak berhenti loh ya dari awal sampai sekarang tidak ada absennya, tetap bergerak di UMKM. Ini motivasi terbesarnya apa, Pak Nirwono dan Bang Jarwo? Kalau motivasi saya, Bu, sebetulnya begini, Bu ya. Kita ambil yang sederhana aja.
sebetulnya wilayah ekslokalisasi itu siapapun nanti yang menjabat aturannya bagaimana. Kita sebagai warga kampung, sebagai pembakti kampung, dan link saya sudah nasional Bu ya, pembakti kampung, itu kepinginnya jangan sampai ekslokalisasi ini buka lagi. Kenapa kok begitu? Kenapa kampung saya kok saya namakan kampung UMKM kreatif? Sebagai pilot project saya ke depan, next ke depan, agar menular ke kampung-kampung lainnya yang belum tersentuh. Di masa pandemi sudah saya lakukan juga pelatihan bikin sabun cair secara mandiri Bu, ke RT-RT sebelah-sebelah. Harapan saya ibu-ibu ini bisa mengurangi kos untuk di dapurnya, bikin sabun sendiri. Kalau mau jual nggih monggo silakan dijual sendiri. Saya sendiri itu sebenarnya tidak mempermasalahkan ya namanya UMKM kadang-kadang wah saya punya produk ini itu kok bikin. Banyak yang cerita sama saya, tapi saya ngomong balikan lagi sama mereka. Sudahlah, rezeki itu ada yang bagi, gitu. Baik sekalipun satu kampung produknya sama semua, kan pasarnya beda-beda. Gitu. Jadi di kampung saya cuma masa pandemi dua minggu aja waktu itu yang bikin kue, yang suplai di pasar kembang, itu 3 UMKM sempat terhenti. Jadi mereka beralih profesi ke masker tadi. Sampai sekarang mereka ini sudah mulai normal lagi jualannya Bu. Jadi untuk ketahanan pangannya ya tadi kita sasar untuk bikin inovasi produk baru. Bagaimana caranya agar harga ini bisa terjangkau lah Bu. Sama donat dengan harga 1.000, toppingnya bagus, terus packagingnya bagus, bisa diterima masuk di hotel. Dan terakhir 1 minggu yang lalu kita ada kerjasama dengan Akor Bu. Akor kebetulan di Akor Pusat Jakarta sempat japri saya supaya ke Akor Surabaya melalui JM-JM-nya itu sempat saya lobby ada 2 hotel dari Akor. Kebetulan ya JM-JM-nya ini dulu manajer saya gitu Bu. Jadi kita dikasih space UMKM ini untuk display produknya di hotel-hotel tersebut tanpa sewa tempat Bu. Gitu. Jadi produk yang non UMKM nanti dihilangkan kecuali air putih, air minum itu aja. Harapan kita ke depannya ya juga teman-teman UMKM katakanlah kalau bisa untuk produknya ini kalau standarisasi mereka kemungkinan sudah ya Bu ya. Untuk nilai jualnya itu bagaimana caranya kalau kita menyaingi industri besar tidak mungkin ya, yang jelas gitu. Kenapa sih industri besar kok harganya lebih murah, UMKM agak mahal? Kendalanya kan banyak, kayak packaging itu kalau kita UMKM kan cuma belinya ratusan. Kalau industri besar kan ribuan ya. Terpautnya dari situ. Kita juga memikirkan juga dalam arti gimana caranya ini bisa murah. Istilahnya harganya terjangkau. Seumpama ya ngapunten minuman katakanlah. Ini teh ya ini maaf ya saya sebutkan merek industri pabrik segini dengan harga 4.000. Kalau UMKM tidak nutut Bu dengan harga 4.000 karena terpaut ini packagingnya juga terlalu mahal itu. Itu langkah-langkah itu yang kita pikirkan juga dengan teman-teman yang pembakti kampung di luarnya, di Surabaya juga iya. Jadi gimana caranya para pembakti kampung se-Surabaya ini berkolaborasi kerjasama. Jadi seumpama di kampung saya atau di Putrajaya Doli ada yang bikin minuman 5 UKM, di kampung Penile itu 5 UKM dengan pakai packaging botol nggak masalah disamakan, tutupnya aja yang dibedakan. Kita belinya banyak biar harganya lebih murah. Itu Bu, itu tujuannya gitu. Jadi motivasi terbesarnya adalah bagaimana caranya Doli tidak kembali ke masa silam. Kalau Bung Jarwo apa yang memotivasi? Ya, komentasi untuk ingin merubah Doli berubah lebih baik. Untuk misalnya nggak ada di RW saya itu masih ada rumah musik. Nah itu kami untuk mengunculkan ide-ide yang positif. Nah nanti biar ketutupan kayak
rumah musik itu. Nah kami juga yang selama pandemi kami juga ada kegiatan wayang doli. Itu trik-trik untuk selama pandemi ini loh, UKM doli masih bisa bertahan selama pandemi. Nah, alhamdulillah ya. Jika aku coba berapa episode ada 5 ya. Alhamdulillah ya lancar. Yang kemarin itu ada 8 anak mahasiswa itu penghasilannya itu lumayan sih. Saya target kayak kalau ada melaku-melaku itu 20. Kalau ada ceritanya itu 100 ceritanya itu 165, itu cerita sama blusukan aja. Nah, kalau 165 itu ada workshop batik, workshop tempe Bang Jarwo. Nah itu harga-harganya itu nanti yang ngelola itu asli warga doli. Nah rencananya itu kami ajak Karang Taruna di situ. Nah nanti yang dapat 15.000 itu ada yang menu kupon untuk makan di SBK sentra kuliner di Doli itu Bu. Nah itu nanti kedepannya saya gitu untuk yang jualan itu di RW saya itu yang untuk menutup rumah karaoke yang ada di Gang 4 sama Gang 2 itu untuk mendorong itu. Makanya warga-warga ASIS itu saya ajak untuk buka stand di SBK itu yang dimiliki Pemkot itu. Sebuah keinginan untuk mengubah citra gitu ya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan itu secara terus-menerus bersinergi, berkolaborasi untuk mengubah citra Doli yang lama. Dinda tadi katanya mau bertanya Pak Nirwono kepada Pak Nirwono, silakan. Tadi Pak Nirwono kan sempat bilang tadi ada workshop juga kan ya Pak ya. Nah untuk sistematis dari workshopnya itu gimana Pak? Itu Bapak yang mengetuai atau bagaimana begitu? Kalau untuk workshopnya kita katakanlah keliling-keliling kayak Pak Bang Jarwo itu, sebetulnya kita kolaborasi dengan Mas Ipung juga. Jadi di sana itu ada rute A dan rute B. Justru Gang Doli tidak kita masukkan rute. Karena apa? Rute A itu di Putrajaya, rute B justru di Makam Kembang Kuning. Oh iya. Jadi susur makam ini mulai masuk Masjid Rahmat sampai terakhir. Karena sejarahnya di Kembang Kuning itu banyak sekali. Bisa tanya di Mas Ipung, mereka yang ahli sejarah tata kota Surabaya. Di sana ada apa saja, dan di tengah-tengahnya Makam Kembang Kuning itu kan ada pecahan gini ya, ada kayak pohon. Itu ternyata makam juga Bu. Makamnya Wakil Gubernur Surabaya. Pertama kali makam di Kembang Kuning. Ternyata di situ ya nilai sejarahnya juga tinggi juga di Kembang Kuning itu. Jadi workshop ini adalah sebuah rangkaian acara tur ke kawasan Doli, gitu Doli. Ya. Ada rute-rute tertentu. Betul, kemudian ada paket workshopnya, betul, gitu ya. Workshopnya antara lain bikin tempe, gitu. Kalau aku terus ya gitu. workshop apa lagi? Kalau kita Bu, selama ini yang kita lakukan, katakanlah permintaannya teman-teman ini apa? Tamu ini. Tergantung permintaannya. Mau bikin katakanlah dari Maidol University kapan hari bikin telur asin. Produksinya bagaimana mulai dulu. Nah itu. Terus yang dari Ubaya pernah juga, Universitas Muhammadiyah juga pernah juga. Jadi Universitas Muhammadiyah itu pernah datang di kampung saya, Bu dosennya bilang, Pak ini ada budget untuk makan siang, bisa enggak nyediakan? Bisa. Berapa budgetnya? Bu, ini budgetnya cuma 15.000, bisa enggak Pak? Bisa. Ini budget 15.000 itu cuma kita bikinkan nasi box seharga 12.000. Yang 3.000 itu saya jadikan kupon untuk beli makanannya warga UMKM yang kita gelar produk di kampung itu Bu. Ya, alhamdulillah kita gelar produk itu 6 UMKM di situ ya habis juga. Kita kan uji coba juga ya Bu ya. Di lapangan kan harus kayak begitu ya. Jadi kayak membatik itu sebetulnya kalau tidak ada pandemi, kita ada job juga sekolah-sekolahan. Di 2019 itu SMP Negeri 3. SMP Negeri 3 itu kita ada job 1.224 siswa. Itu kita kerjakan 3 hari untuk membatik sapu tangan. Pembatiknya siapa? Pembatiknya adalah warga eks-lokalisasi. Karena pembatik di sana banyak sekali, banyak yang juga tidak terangkat juga, gitu loh Bu.
Kita sih mengangkatnya mereka-mereka yang selama ini tidak kelihatan kita angkat, supaya mereka bisa bekerja mandiri. Istilahnya mandiri itu cari pasar sendiri, ya bagaimana caranya tetap bertahan itu. 7 pembatik waktu itu, 1224 kita jadikan waktu 3 hari. Jadi sempat saya taruh di mini agro itu 400, karena terlalu banyaknya siswa macet, akhirnya kita geser di mangrove Wonerjo. Karena seumpama itu anak-anak SMA atau teman-teman mahasiswa, ya saya taruh di tempat saya, karena itu masih SMP. Akhirnya ya kita ajak wisata edukasi dan bikin batik tadi. Jadi menarik ya. Awalnya warga Doli yang mendapatkan workshop, kemudian sekarang warga Doli yang memberikan workshop dengan rute-rute yang tadi ada masukan juga dari para sejarawan ya, salah satunya Mas Ipung ya, Dahana Adi. Mungkin teman-teman belum kenal Pak Dahana Adi. Beliau yang menulis buku Surabaya punya cerita gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diinterview. Betul, monggo. Jadi ternyata warga Doli pun juga takjub gitu ya. Ternyata dulu di sini ada ini, di sana ada tadinya gitu. Ya. Enggak ketemu, akhirnya tahu gitu Bu. Nilai Iya. sejarahnya itu bagaimana, ini ceritanya bagaimana. Karena kita sendiri kan kalau ngomong pariwisata di Surabaya itu kan tidak ada ya objek pariwisata yang menarik untuk para tamu-tamu asing terutama. Kalau tamu-tamu asing itu cenderung yang selama ini masuk di kampung saya yang dari Afghanistan, dari Jerman, dari Jepang, itu mereka itu malah seneng yang susur kampung Bu. Keluar masuk kampung, keadaannya kampung itu bagaimana, tradisional bagaimana. Sampai itu pernah ada ya tamu asing juga itu karak itu loh Bu, dipoto. Ya mungkin di daerahnya sana enggak ada, gitu loh Bu. Nah itu yang ada nilai seninya tersendiri gitu loh, bahwa buat kita itu apaan? Iya. Ternyata bagi wisatawan itu menarik. Menarik Bu, betul Bu. Iya. Jadi mereka tuh lebih suka yang ditemuin di sini. Iya. Lebih suka yang alami, dalam arti kampung ini bagaimana. Sempat ada yang sampai nginep juga. Jadi harapan saya next ke depan kita akan melakukan ya insya Allah ya, kita berusaha lobby-lobby di hotel-hotel itu untuk insya Allah pandemi ini kalau sudah usai ya kita akan lobby-lobby mereka, terutama ekspatriat itu kan suka di kampung-kampung itu Bu. Jadi nanti di tempat-tempat di kampung saya itu kan sudah terbentuk 24 UMKM satu kampung ini, dan mereka sudah punya legalitas semua. Nanti kalau ada tamu itu kan kepingin melihatnya aktivitas warga ini bagaimana, dia berproduksinya bagaimana, untuk bikin katakanlah satu contoh kayak tempenya Bang Jarwo, itu kan tidak semua orang tahu, itu Bu. Jadi kayak bikin katakanlah kalau mungkin untuk roti-roti mungkin mereka lebih pinter dari kita, tapi kalau kita bikin olahan roti donat dari bahan telo, itu kan ada daya tariknya sendiri. Bagaimana cara prosesnya? Jadi prosesnya sebetulnya sih ndak kita jadikan, ndak kita giling dulu, ndak sebetulnya. Itu ya ketela itu ditumbuk, kita campur-campur, istri saya yang bisa gitu itu Bu. Kalau saya sih ndak paham. Cuma saya sih berusaha. Bagi tugas. Baik, produk sudah, distribusi sudah, kemudian juga, inovasi terus dilakukan. Sepertinya kok ceritanya indah-indah. Apa benar nggak ada kendalanya? Kalau boleh diceritakan bagian susahnya ini loh, karena kan UMKM itu kita tahu perjuangannya luar biasa. Jadi kalau ngomong susahnya, sebetulnya sih banyak sekali Bu. Ya. Mungkin dikelihatin semua gitu ya. Cuma gini ya. Boleh nggak diceritakan? Namanya kita susahnya ini. Susah. UMKM itu satu Bu, kita mutu kita jangan sering-sering mengeluh. Karena rezeki itu akan menjauh kalau kita sering-sering mengeluh. Kita harus menikmati ya rezeki yang kita dapat hari ini. Kita bikin produk asalnya jadi uang. Bagaimana caranya bisa jadi uang lagi, itu Bu.
Kalau Ibu tanya tadi kayak saya, satu contoh ya, kita masuk kalangan di suplai di hotel. Kendalanya ya permodalan, Bu. Kita nggak bisa mengembangkan ke hotel lain-lainnya karena terbentur modal. Karena nafasnya UKM ini kan nafasnya cekak, Bu. Beda dengan industri besar. Itu sama mau suplai seluruh hotel mampu saja, dia modalnya besar. Itu kendalanya ke satu itu. Terus kedua, teman-teman ini di tempat saya itu, saya punya keinginan itu kalau bisa dibentuk koperasi untuk UMKM. Harapan saya kenapa? Kalau ada koperasi ini, teman-teman UMKM ini sama ada orderan, Bu ya, cateringan. Nah, Kan nggak mungkin langsung dibayar langsung tunai. Iya. Pasti ada DP dulu. Ada DP aja. Iya. Dari DP ini untuk beli bahan baku kadang-kadang kan kurang. Iya. Kalau teman-teman UMKM ini kan istilahnya gimana ya? Mereka ini nafasnya nafas cekak, Bu. Jadi kadang-kadang itu bingung. Ini orderan, diambil ini modalnya ndak ada. Ya, nggak diambil ini rezeki, itu Bu. Sampai-sampai ya ini saya sendiri aja, saya ceritakan saya sendiri aja ya. Kalau saya enggak, kalau saya mau ada kepercayaannya sama orang aja sih. Saya itu sampai Bu. Saya itu sampai gini. Saya enggak mau menggantungkan ke orang ya, siapapun, karena jeripaya kita adalah usaha kita. Kita berusaha mandiri, alasan kita bukan berarti enggak mau dibantu. Biarlah waktu ini berjalan dengan sendirinya. Kalau saya ada orderan kayak gitu, ya apa boleh buat, ada kendaraan ya kita gadekan dulu. Mau apa lagi, gitu Bu. Jadi ubetnya UMKM ini ya kayak begitu. Terus kenapa kok saya kepingin ada pembentukan koperasi khusus UMKM? Secara tidak langsung, ini juga meringankan beban UMKM, Bu. Karena UMKM ini kan, ya itu tadi, pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah kalau ada orderan besar, dia kelibekan juga. Karena modalnya juga tidak segitu, jadi ukurannya seumpama 50 dikasih 75 kan jelas dia tidak mampu gitu. Masih Itu kurang gitu ya, masih berat nggih. Untuk melakukan ekspansi keluar lagi, katakanlah kita suplai. Jadi harapan saya kalau ada koperasi UMKM ini kan ada PO, Bu. PO ini kan bisa dijaminkan. Nah, PO yang dari hotel ini kan bisa dijaminkan. Itu harapan kita kayak begitu. Setidaknya kalau pemerintah masih sudi mendengar para pembangkit kampung ini ya, agar ekonomi kerakyatan ini berjalan terus, karena salah satunya UMKM ini adalah ujung tombak juga, Bu. Ujung tombak juga dalam arti peningkatan peningkatan dalam arti pendapatan warga. Kalau Bang Jarwo nggak ada kendala, lancar-lancar saja, pasti sedikit-sedikit ada, cuma kalau pengusaha itu sukanya gitu, positif ya, yang disebar positif. Tapi boleh diceritakan sedikit? Ya kalau saya modalnya kepercayaan sama kepercayaan, Bu. Ya kalau sudah dipercaya orang mestilah. Wah, ada pesanan yang kemarin rawon 200 porsi lah. Itu punya satu harus kita layani dengan baik untuk apa? DP gitu. Kalau yang kemarin ada pesan-pesanan banyak itu ya, kami itu di pasar-pasar dekat pasar itu kami orang-orang bon sana itu. bon saya kemari DP kemari ku langsung. Yang muternya harus pinter-pinter, Bu. Pinter-pinter, Bu. Pinter-pinter otak gimana ya? Pak, yang penting disanggupi aja Pak pesanan itu. Kayak kemarin, kayak kemarin Bu, yang ada Donggala itu. 1000 piece sambal kering tempe ke korban Donggala yang dari kemarin. Sanggupin aja langsung, gampang nanti dicampur. Yang penting ubet, wis caranya gimana, otaknya kita. Satu aja, jangan menolak untuk ada pesan-pesanan dari itu. Yang penting, sepenting bisa disik. Ukuran carry aja, penting gimana nyanggupi itu. Iya. Penting sekali nih, kendalanya ada memang di depan mata, tapi mengatasinya luar biasa. Mengatasinya itu tadi, Bu. Jadi kita seumpama ya, kita kan UMKM ini kan seumpama ya ada orderan pasti ya, tiap hari.
Satu contoh ya kayak di hotel itu Bu. Sebelum pandemi itu saya mengeluarkan untuk modal beli bahan baku itu masih minimal 1,5 juta. Minimal 1,5 juta sampai 2 juta. Ini kalau ukuran kita Bu, kita sudah bisa suplai cuma 2 hotel aja. Ini ada orderan, tidak ada cateringan. Udah bingung kita. Jadi mau tidak mau ya tetap kita ambil. Tapi ya itu tadi cari solusinya. Ya apa caranya tetap laku. Itu. Nah, kemarin kayak kedelai naik itu lah. Itu tambah gimana lagi ya? Biasanya 6.800 sampai 9.300. Nah, akhirnya kami ya ada solusinya ya. Harganya itu ada yang demo yang kemarin nggak produksi 2 hari itu, saya itu tetap produksi. Saya untuk menjaga konsumen ini biar enggak lari semua, tapi harganya tetap. Tapi penghasilan saya cuma sedikit lah, nggak apa-apa lah rezeki ini yang. Tapi ada yang jual di demo Bu, kayak di demo Bu. Yang ambil tempe saya itu di pasar-pasar itu jam 3 pagi sudah digeruduk orang-orang itu. Bang, tempeku bang. Bang kami bisa kasih tidur. Diambil kayak demo. Ada jam 3 pagi sudah di depan rumah itu banyak san. Bang, tempeku bang. Penjual itu. Tapi dijual lagi berapa? 2 kali lipat Bu. Wih, ya wis, tapi saya tetap harganya tetap. Akhirnya ya wis rezeki sampean wis. Peluang ini sampai rezeki sampean ya wis. Enggak apa-apa harganya tetap saya. Ya itu sampai jam 3 pagi di bang royokan aku sih bang terus iki kali di demo mendisi demo saiki di demo kan isi demo tutupan doli saiki di demo aku. Jadi mungkin yang belum tahu Bang Jarwo ini dulu adalah salah satu tokoh yang menolak penutupan doli ya. Iya. Jadi Bang Jarwo salah satu penggerak demo. Ya. Tahu saya. Penggerak demo sekarang di demo tempenya mana. Aku berarti ya iki kok di demo kene. Jadi kita tambah lagi Bu, sedikit aja nggih. Ngapunten, menyelah saya ya. Jadi sama Mama Yani ngapunten ya, kita buka rahasia sedikit aja ya. Kayak di hotel itu kan harganya kan juga tidak terlalu mahal. Satu contoh kayak lemper ya. Lemper standarnya kalau di luar 3.000 seukuran segini ya. Hotel itu enggak sampai Bu. Enggak sampai harga segitu. Paling mahal cuma 2.500. Gimana caranya produk ini bisa masuk? Kita ukurannya agak kecil, itu mereka menyadari juga. Yang penting kualitasnya tidak dikurangi, kualitasnya tetap sama ya Pak. Kualitasnya tetap sama, cuma ukurannya agak kecil gitu aja Bu. Di hotel itu ya kayak begitu. Tapi kalau kita masuk di hotel itu kepastian pembayaran itu pasti ada. Lebih terjamin. Lebih terjamin dalam arti tidak ada konsinyasi, resiko untuk retur itu tidak ada kalau di hotel itu. Cuman ya kita tidak berani kembangkan lagi, sebetulnya banyak yang nawari saya untuk suplai makanan karyawan di hotel. Saya tidak mampu, saya tidak berani. Saya tidak berani melangkah terlalu jauh, nanti saya paksakan saya sendiri yang bingung gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin Dinda yang mau diajukan? Ini bukunya Bang Jarwo ini kisahnya tentang apa Pak? Yang tentang penutupan doli. Ini ada Bu Risma, biografi Bu Risma, Pak Dekarwo, itu ada tulisnya saya ngeret kebo, yang bertulisannya Pak Karwo, sama Bu Risma, Pak Momo, di situ. Itu masa lalu ya? Iya masa lalu. Yang kemarin datang saya dari Pemsos, ini memang mau bunuh saya Bu Risma gitu. Yang akhirnya saya ini mau tak bunuh kan. Baik. Iya Bu, sampai itu protes Bu. Yang dulu ya masalah perut ada gitu. Kita akan lebih detail nanti tentang produk ya Bapak, karena tadi sudah dibicarakan tentang standar, kemudian kemasan, kemudian mungkin nanti akan lebih jauh Pak Pak Nirwono sampai ketutupan masker ini. Pak Nirwono dan Bang Jarwo bisa bicara lebih detail tentang brand ya, karena mungkin kalau kita bicara UMKM produk bisa kita usahakan, kemudian kendala sudah bisa kita atasi, tapi ada brand yang mungkin lebih kuat daripada produk kita. Nah, nanti kita akan bicara itu ya Bapak. Kita break dulu sebentar.
Nanti kita lanjutkan lagi Popsi, Podcast Psikologi. Kita masuk segmen terakhir dari Popsi, Podcast Psikologi. Dinda, kita menanyakan yang terpenting, Iya, Bu. bukan terpenting bagaimana, tapi karena ini adalah sebuah produk UMKM, kan berarti juga harus Menghasilkan produk juga. Menghasilkan produk, memikirkan ya. brand juga Brand, ya, betul. karena banyak pesaing. Betul. Kalau produknya Pak Nirwono, brand utamanya apa? Kalau produk saya, sebetulnya di kampung saya itu kenapa sih produk saya UKM Puja itu enggak saya angkat. Yang saya angkat adalah Kampung UMKM Kreatif. Oke. Jadi brandnya adalah Kampung UMKM Kreatif. Oke. Nggih. Harapan saya kalau orang mau cari apapun di sana ada, Bu. Itu. Jadi mengangkatnya tidak hanya Satu produk? satu produk, tidak gitu. Banyak sekali produk yang di 24 UMKM tadi. Gitu. Ya salah satunya kayak Bontabe itu, kayak terakhir yang tadi itu saya bilang. Kenapa sih kalau di hotel itu kita enggak pakai brand? Karena dimerki dari hotel itu. Kayak sabun cair juga gitu. Sabun cair itu kalau saya masuk di hotel, kan hotel beli untuk refill. Jadi kita suplai itu 5 literan, Bu. Aneka sabun cair. Jadi untuk brand ya tadi brandnya kita cuma Kampung UMKM Kreatif. Kampung UMKM Kreatif. Kalau Kreatif, Bang iya. Jarwo? Nah, kalau Bang Jarwo ini biasanya tempe Bang Jarwo. Yang dulunya itu tempe doli. Dan saat itu saya merintis saya itu namanya itu di orang-orang panggil itu masih saru, negatif. Awal-awal saya usaha tempe itu, akhirnya 2016 ada Adit Sapo Jarwo itu, kami inspirasi itu pakai branding Bang Jarwo, nama saya Jarwo Susantola. Ini juga ada olahan-olahan di dalam tempe Bang Jarwo ini ada nugget tempe, sambal kering tempe, mendol. Nah kami juga setelah ada doli sudah berubah lebih baik, kami sudah ngangkat kuliner lokalisasi doli, namanya itu rawon doli mendem kangen. Nah itu alhamdulillah sekarang ya mulai berjalan. Di atasnya doli sudah berubah lebih baik, alhamdulillah ya warga-warga sudah menerima dari negatif dari positif. Yang dulunya kampung maksiat menjadi kampung bermanfaat. Nah, gitu. Yang ini apa, Pak? Ini Nugget nugget ya? tempenya. Ini semua warga saya yang produksi. Kayak sambal kering tempe, itu mendol, itu warga saya. Unik juga itu, Pak. Nugget tempe. Ya, kami juga ada tempe. Udah pernah ngerasain mendol belum? Mendol udah pernah, Bu. Kami Kalau juga ada. nugget tempe ya. belum, Bu. Yang kemarin Pandem-Pandem ada bikin iwak tempe. Oh iya, tempe tapi bentuknya ikan. Ikan, ya. Ya. Inovasi terus saya ikut, ada ngapain inovasi gitu. Iya, baik, untuk para penikmat, pendengar Popsi, kita bisa menarik banyak hal dari perbincangan kita dengan Pak Nirwono dan Bang Jarwo siang hari ini. Yang menarik adalah dalam memasarkan produk, ternyata ada dua pendekatan di sini yang mungkin nanti bisa dicoba oleh teman-teman. Ada corporate brand, jadi yang besar bukan produknya, bukan brandnya produk, tapi brandnya korporasinya atau lembaganya. Itu adalah satu pendekatan. Kalau yang kita pelajari dari Bang Jarwo, produknya, brand produknya yang dikuatkan. Nah, ini tentunya punya konsekuensi yang berbeda-beda. Dan yang menarik ini adalah sebuah kearifan lokal yang telah dijalani oleh para pejuang-pejuang UMKM Doli. Kalau istilahnya Pak Nirwono adalah pembakti kampung. Saya rasa sekarang baktinya sudah lebih luas, Pak, karena ini didengarkan oleh banyak orang, mungkin akan mendunia ya, dan menginspirasi banyak pihak. Terima kasih banyak Pak Nirwono, terima kasih banyak Bang Jarwo. Silakan, mungkin Dinda akan menyampaikan penutupnya, silakan. Nah, kan tadi teman-teman udah tahu nih apa aja sih UMKM yang ada di Doli sekarang. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih juga bagi penonton setia Popsi. Saya sebagai co-host, Dinda, dan Bu Vika sebagai host, pamit undur diri.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng. Terus untuk bisa update video terus dari psikologi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Bu. Pak. Iya. Dan terima kasih Bang Jarwo, Pak Nirwono. Iya, Bu, sama-sama. Sampai jumpa.